Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kemarin kita sudah mendalami tema tentang doa dan tentang kasih. Nah, sekarang kita masih pada tema yang kedua, yaitu tentang kasih. Nah, tentang kasih lalu subtemanya yakni peduli pada sesama yang membutuhkan bantuan. Nah, ini lebih kepada peduli kasih ya, seperti itu. Oleh karena itu, sebelum kita mulai katekese ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam kerajaan surga, syukur terima kasih atas berkat-Mu yang begitu besar kepada kami anak-anak-Mu hingga pada saat ini. Pada saat ini kami akan memulai katekese kami tentang peduli pada sesama yang membutuhkan bantuan. Semoga Engkau memberkati kami, melindungi kami sepanjang katekese ini. Semoga katekesenya berjalan dengan baik. Ini doa dan harapan kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini seperti yang sudah disampaikan dalam pengantar tadi, kita akan mendalami tema yang berikut, yakni peduli pada sesama yang membutuhkan bantuan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mana mereka harus saling hidup bersama, saling tolong-menolong, saling berbagi, saling melengkapi, dan pada prinsipnya mereka saling membutuhkan dan dibutuhkan. Maka sikap peduli dan saling berbagi atau berderma antara satu dengan yang lain sangat dibutuhkan dalam hidup kita bersama. Untuk mengantar tema katekesi kita pada kesempatan ini dan untuk mendalaminya, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari,
Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumunan sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah kuampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan memberi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kami lihat.'" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengarkan bahwa seorang yang digotong oleh 4 orang temannya. Tetapi kita mendengarkan bahwa mereka tidak dapat masuk ke rumah karena digambarkan dalam ayat 2, orang-orang berkerumunan sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Begitu banyak orang mengerumuni Yesus sehingga tidak mungkin mereka bisa menerobos kerumunan. Tetapi akhirnya dia mampu bertemu Yesus dan disembuhkan. Pada ayat 4 dikisahkan bahwa ternyata ke-4 orang tersebut membuka atap yang berada di atas Yesus berdiri. Sesudah itu mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bagaimana jadinya jika seandainya si lumpuh tidak mempunyai teman? Dia tidak akan sempat bertemu dengan Yesus dan mendapat mujizat penyembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perutusan Yesus kepada murid-muridnya untuk mewartakan kabar baik tidak secara pribadi seorang diri, tapi berdua-dua. Hal ini pun berkaitan dengan iman kita. Iman kita akan lebih gampang merosot dan melemah ketika kita menghadapi masalah seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Tetapi dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, kita akan lebih mampu bertahan dan tetap kuat. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Untuk itu, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga membutuhkan orang lain. Kita juga harus peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang yang percaya, khususnya kita sebagai umat Kristiani. Situasi dan kondisi saat ini sangat berat dengan tantangan dunia, tantangan hidup yang semakin modern. Masalah yang mesti kita hadapi tidak ringan dan lama-kelamaan mampu membuat iman kita menjadi pudar. Orang bisa hilang pengharapan jika didera masalah yang secara terus-menerus. Karena itu, kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong, dan dengan demikian itu artinya kita telah memenuhi hukum Kristus, seperti yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 2. Ingatlah sahabat, jalinlah hubungan dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya dalam persekutuan-persekutuan, baik di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan, dan lain sebagainya. Kembangkanlah hidup untuk saling peduli dan saling berbagi. Untuk itu, kita juga harus fokus pada keselamatan dan kesejahteraan bersama, atau bonum comune. Semoga Tuhan memberkati kita semua, anggota keluarga, siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita, agar kita senantiasa hidup dalam damai, hidup untuk saling peduli satu sama lain. Karena Tuhan selalu mempunyai cara untuk menolong dan mengangkat kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan Injil dan juga sharing permenungan kita mengenai peduli dan saling membantu. Untuk itu, marilah kita mempraktekkan hidup kasih dengan peduli satu sama lain di antara kita dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita dapat memperoleh kesejahteraan dalam hidup bersama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita melakukan katekesi kita tentang peduli terhadap sesama, nah sekarang mari kita menutup katekesi kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur selimpahnya kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang katekesi kami pada saat ini. Kami mohon semoga dari katekesi ini kami dapat memperoleh nilai-nilai baik agar kami saling menolong, membuka hati untuk orang lain yang saling membutuhkan bantuan, sehingga kami boleh rela menolong mereka dimanapun mereka berada. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Penebus.